Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar bimbingan teknis penggunaan aplikasi BSRE untuk implementasi tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Haji Muhammad Aidil Basit, dan diikuti peserta dari perwakilan sejumlah SKPD di Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit menyampaikan, bimbingan teknis tentang tanda tangan elektronik ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana pada BIMTEK ini merupakan upaya percepatan implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dalam hal pemenuhan aspek keamanan informasi serta memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sertifikat elektronik. Penerapan tanda tangan elektronik ini harapannya digunakan pada setiap instansi atau organisasi karena lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik. Hari ini kita Dinas Kominfo Statistik Persandian Kabupaten Banjar masalah kegiatan BIMTEK untuk tanda tangan elektronik ini sebagai wujud dukungan kita bagi penggunaan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka pencapaian kita untuk Smart City. Jadi sebagai bukti bahwa kita Kominfo konsen untuk mendukung kegiatan ini. Dan kita harapkan dengan kita dukung ini, maka tujuan kita untuk Smart City, pelayanan terbaik bagi masyarakat akan segera terwujud. Aplikasi ini sendiri sudah ada jalan? Aplikasi sudah jalan, sebagian sudah jalan, beberapa dinas sudah punya tanda tangan elektronik sudah ada yang sedang proses, ada yang masih mengajukan. Jadi alhamdulillah. Target kita 2021 semua instansi sudah menggunakan ini. Harapan kita semua dinas tadi menggunakan ini instansi, kemudian sehingga terjadi percepatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyambut baik dilaksanakannya bimbingan teknis penggunaan aplikasi BSRE untuk implementasi tanda tangan elektronik ini, di mana ini merupakan salah satu implementasi dari Smart City di Kabupaten Banjar. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan sistem elektronik ini dapat mempermudah penyelenggaraan pemerintahan, cepat serta sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, Sekda Banjar mengungkapkan, dalam transaksi elektronik sendiri dapat berdampak buruk seperti resiko penipuan identitas. Maka dari itu, Hilman menambahkan, diperlukan suatu mekanisme untuk menjaga integritas dokumen dan transaksi elektronik, serta menjamin keaslian identitas para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Salah satu solusi untuk menjaga identitas terpercaya, integritas adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini juga lebih diyakinkan dengan perlindungan keaslian tanda tangan di aplikasi ini, yakni di bawah pengawasan BSSN. Namun, jika ditemukan adanya penyalahgunaan pada aplikasi ini terkait tanda tangan tersebut, maka sudah jelas dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Jadi seperti sebagaimana sambutan yang kami sampaikan tadi, bahwa terkait dengan bagaimana tata naskah dinas ke depan dengan keberadaan tanda tangan elektronik, itu banyak hal keuntungan yang kita dapatkan seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi pada saat pelaksanaan good governance di pemerintahan dengan berbasis elektronik. Nah, dengan tanda tangan elektronik ini terkait dengan keamanan, kepastian bahwa yang menandatangani memang orang yang berhak, itu bisa dicek dengan keunggulan-keunggulan yang kita semua ini melalui BSSN, Badan Cyber Sandi Nasional, yang melindungi terkait dengan tanda tangan elektronik. Kemudian juga kemudahan dan kecepatan untuk pelayanan kepada masyarakat hingga ini bisa cepat terbit. Dimanapun kita berada dengan tanda tangan elektronik itu bisa dilakukan dan dalam jumlah yang cukup banyak, karena ada aplikasi yang mengatur. Jadi dokumen yang seberapa banyak pun pejabat yang melakukan dimanapun tempatnya selama ada sinyal itu bisa melakukan, hingga kita tidak terkendala lagi terkait dengan ruang dan waktu untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui surat-surat atau tata naskah dinas yang diterbitkan sebagai kebijakan publik atau sebagai dokumen resmi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan.
Jika di kemudian hari misalnya ada ditemukan misalnya ada penyalahgunaan dengan aplikasi ini, apakah ada tindakan preventif atau seperti apa? Wah, itu kan sudah jelas pidana. Pelanggaran hukum. Karena dokumen itu pasti punya kepentingan masing-masing. Nah, penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan oleh orang lain itu ada sanksi pidana yang patut. Nah, inilah salah satu kelebihan dari tanda tangan elektronik, karena kepastian bahwa orang yang menandatangani adalah memang orang yang sah dan mempunyai kepentingan berdasarkan jabatannya, itu bisa dicek dengan mudah. Jadi kita dari tanda tangan itu pakai barcode yang ada sudah bisa diketahui bahwa tanda tangan ini asli atau tidak. Harapannya dari kegiatan yang dilaksanakan, penerapan tanda tangan elektronik sebagai bagian kita mewujudkan smart city di Kabupaten Banjar, dari beberapa 5 smart yang akan kita terapkan dalam waktu cepat, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Banjar untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. BIMTEK ini diikuti sekitar 30 peserta dari 11 SKPD di Kabupaten Banjar. Dilaksanakan selama sehari dengan menghadirkan narasumber staf bidang statistik dan persandian Diskominfo Standi Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.